Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji Kulabror selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar elektronika. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Bintang Riafizi dengan NIM 201910801045 akan mempresentasikan hasil proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa saya dengan judul Pengelolaan Tanaman Jarak Menggunakan Expeller dalam upaya mengatasi eksploitasi migas. Expeller yaitu alat pres biji jarak. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam latar belakang, hal yang perlu dibahas yakni yang pertama, Indonesia kaya akan tanaman yang bisa dijadikan sumber energi alternatif. Yang kedua, walaupun banyak tanaman komersial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, tetapi penghasilan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, sumber energi migas sulit diperbaharui dan walaupun banyak jumlah tanaman yang dapat dijadikan sebagai alternatif, tapi masyarakat belum memiliki keterampilan dalam mengelola tanaman yang berpotensi untuk menjadi sumber alternatif, yaitu tanaman jarak. Yang keempat, selain untuk energi alternatif, maka tanaman jarak dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Yang kelima, diperlukan program pelatihan masyarakat dalam mengelola tanaman jarak agar memiliki karakter sifik ekologis dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola tanaman jarak menjadi energi alternatif. Yang keenam, biasanya program pelatihan peningkatan keterampilan masyarakat untuk membuat sumber energi alternatif dari tanaman jarak tidak disertai dengan cara mengelola komunitas tanaman tersebut menjadi sektor pariwisata. Yang terakhir, maka dari itu hal ini mendorong saya untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk menjadikan pariwisata berbasis sifik ekologis, pengelolaan tanaman jarak dalam upaya mengatasi eksploitasi migas. Yang selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan. Bagaimana mewujudkan pariwisata berbasis sifik ekologi dalam upaya mengatasi eksploitasi migas menggunakan alat pers biji jarak yaitu expeller. Kemudian tujuan untuk mewujudkan pariwisata berbasis sifik ekologi dalam upaya mengatasi eksploitasi migas. Luaran yang diharapkan. Pertama, membentuk karakter masyarakat yang berbasis sifik ekologi. Yang kedua, untuk membantu penghasilan masyarakat. Yang ketiga, untuk membantu pariwisata berbasis industri energi alternatif dengan memperhatikan sifik ekologi. Yang selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola tanaman jarak menggunakan alat biji jarak yaitu expeller menjadi sumber energi alternatif. Yang kedua, untuk meningkatkan sifik ekologi. Yang ketiga, untuk meningkatkan cara mengelola pariwisata berbasis sifik ekologi dalam mengatasi eksploitasi migas. Manfaat untuk pemerintah. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, untuk mempromosikan sektor pariwisata di kabupaten. Yang terakhir, untuk penulis. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan mengelola pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kesadaran lingkungan dan pariwisata. Yang terakhir, menerapkan ilmu pengetahuan pada masyarakat. Yang selanjutnya, bab 2. Gambaran umum masyarakat sasaran. Sumbawa, tepatnya Kecamatan Alas, merupakan salah satu daerah penghasil biji jarak di Indonesia. Daerah tersebut memiliki potensi kekayaan alam berupa tanaman jarak, tetapi belum bisa mengelola sebagai sumber energi alternatif dan mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata. Maka dari itu, daerah tersebut memerlukan adanya solusi untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola tanaman jarak menjadi sumber energi alternatif dan mengembangkannya menjadi destinasi wisata. Yang selanjutnya bab 3. Metode pelaksanaan. Langkah perencanaan dan pembuatan. Pertama, persiapan umum. 1. Proposal, 2. Dana, 3. Konsep pengabdian masyarakat, 4. Surat izin. Kemudian rancangan desain. Judul, konsep. Yang pertama, pemaparan materi bahwa migas sudah susah diperbarui dan dikasih kesadaran bahwa daerah ini memiliki tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif pengganti migas. Yang kedua, pelatihan masyarakat untuk mengelola tanaman jarak menggunakan alat pres biji jarak yaitu expeller menjadi sumber energi alternatif
perhatian mengembangkan desa wisata berbasis ekologi, kemudian dipublikasikan untuk menarik wisatawan. Tempat dan waktu. Sumbawa, tepatnya Kecamatan Alas. Dan waktu pelaksanaannya kurang lebih 4 bulan. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama harus sosialisasi. Itu pemaparan tentang potensi sumber daya alam dan perhatian program civic ekologi. Sebelum melakukan kegiatan, maka harus perkenalan tentang kegiatannya, yaitu tentang pengelolaan tanaman jarak menggunakan alat pres biji jarak, yaitu expeller. Dalam mengembangkan destinasi wisata, edukasi mengenai bahwa tanaman jarak dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dan juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Yang maksudnya cara mengelola tanaman jarak menggunakan alat pres biji jarak, yaitu expeller menjadi sumber energi alternatif. Yang keempat, cara mengembangkan komoditas tanaman jarak dan juga hasil pengelolaan menjadi sumber energi alternatif dalam sektor pariwisata. Yang kelima, program civic ekologi tanaman jarak. Yang terakhir, evaluasi. Yang selanjutnya, bab terakhir, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Yang pertama, peralatan penunjang menghabiskan biaya sebesar 4.900.000. Yang kedua, bahan habis pakai menghabiskan dana sebesar 3 juta. Yang ketiga, perjalanan menghabiskan dana sebesar 400.000. Yang terakhir, lain-lain yang dibutuhkan menghabiskan dana sebesar 600.000. Total dana yang dibutuhkan yaitu 8.900.000. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama, perencanaan kegiatan dilakukan pada bulan pertama di minggu ke-1 dan kedua. Yang kedua, kegiatan pertama dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-4 pada bulan pertama. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada bulan kedua di minggu 1 dan 2. Kegiatan selanjutnya juga dilakukan pada minggu ke-3 dan ke-4 pada bulan kedua. Dan dilakukan juga di bulan ketiga di minggu 1 dan minggu kedua. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada bulan kedua, minggu ke-4 dan bulan ketiga, minggu ke-pertama. Dan begitu juga kegiatan selanjutnya. Dan evaluasi program dilaksanakan pada bulan pertama, minggu ketiga, dan di bulan kedua, minggu pertama dan minggu ketiga, dan di bulan ketiga, minggu pertama dan minggu ketiga dan keempat. Dan di bulan keempat juga dilakukan evaluasi program di bulan ketiga dan bulan keempat. Yang terakhir, penyusunan laporan dilakukan pada bulan ketiga, minggu keempat, dan di bulan keempat di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.